sama ini ya apa namanya ya media lokal. Karena waktu itu sebenarnya kan kita mau ada pertemuan di pos dengan apa namanya ya jurnalis independen apa itu. Nah itu kan kok ya sebelumnya sudah meletus itu ya kita nih. Jadi kalau saya nilai di Jawa Timur itu memang apa ya kerjasamanya baik di Semeru di Keluh itu sudah bagus ya. Ini tinggal di ini saja yang pertama. Yang kedua mungkin ini agak ke depan ini agak sedikit hati-hati gitu ya, karena kemungkinan bisa jadi akan bisa jadi danau lagi gitu kan. Karena habis kan ini kan ya. Nah kalau danau lagi, nah itu Blitar bisa kebagian. Gitu. 1919 ya kan sampai 90 itu kan danau terus kan itu selalu ke Blitar kan ya. 90 itu pasirnya juga tebal Pak. Iya. Nah ini yang harus di ini gitu ya. Nah nanti kalau sudah normal kita akan minta kita sarankan untuk inlet itu segera dibersihkan. Nah kita juga akan memetakan dasar kawah Kelut ya. Petakan, kemudian kalau nanti jadi air itu akan menampung berapa juta gitu kan. Nah kalau tanpa inlet berapa, kalau dengan inlet nanti bagaimana? Karena tahun 66 itu letusan tahun 51 itu membuat dasar kawah itu lebih dalam. Sehingga waktu 51 itu letusan 51 cuma 3 juta meter kubik. Nah karena ini lebih dalam, tahun 66 itu menjadi 21 juta meter kubik. Sekarang 1.500 juta. Nah setelah itu kan letusannya lumayan itu kan tahun 66 itu ya. Mungkin masih ada ininya ya, belum lahir. Ceritanya masih inilah. Kalau kita tanya ke orang juga masih tahun 66 masih ini ya. Nah kemudian tahun 90 setelah letusan 66 itu diini lagi anunya itu apa? Kawan. Ya inletnya itu didalemin lagi, diterowong lagi kan. Sehingga tahun 90 hanya 3 juta. Nah 3 juta. Jadi lahar panasnya tidak sampai lahar letusannya nggak sampai jauh. Nah sekarang juga kita akan kaji lagi ini ya. Nah mestinya ya kalau melihat masih kembali ke awal ya ini bisa agak panjang. Makanya ini bagian yang muda-muda ini harus kalau melihat ini kan inilah Kelut yang sebenarnya itu ya eksplosif begini lah itu kan mungkin 15-30 tahun lagi. Nah jadi nanti terutama BPBD yang ini harus mulai siap-siap. Untuk kota Pak, itu apakah perlu sampai membentuk kelembagaan seperti kabupaten? Misalnya BPBD, ya semua kan dari ininya Pak. Kalau kota saya pikir enggak ya, kalau kota karena di kota itu ininya apa ya? Karena BPBD itu kan sebenarnya tidak hanya bencana alam ya kan ya bencana teroris, bencana ini ya tinggal nanti di ini saja ada nggak bencana di itu. Ya tidak hanya bencana alam kalau BPBD itu kan ya kebakaran semua bencana itu kan. Jadi bencana itu kan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam maupun manusia yang bisa mengakibatkan ini itu bencana. Nah tinggal nanti ditentaris saja di kota ini bencananya apa sih gitu. Nah perlu BPBD atau tidak atau ini kalau hanya ini saja mungkin cukup ke Bangrinmas atau apa. Karena yang pasti itu kalau di undang-undang itu kabupaten kota ya, ada ya kabupaten kota ya. Nah kalau kabupaten kota ya itu sudah perintah undang-undang. Karena undang-undang sebenarnya kan 2 tahun setelah diundangkan Undang-Undang 24 itu BPBD sudah terbentuk. Itu kan ya itu tadi kalau masalah BPBD itu karena tidak hanya alam saja semua bencana. Kalau sementara ini ditolak Kesbang, tapi rasa-rasanya yang perlindungan masyarakat nanti akan digeser ke Pol PP. Ya, jadi mawilnya itu kalau dulu hansipnya itu digeser ke Pol PP sehingga linmasnya itu nggak bisa kebakaran, bisa termasuk dampaknya teroris ini semua itu nggak ada hubungannya. Nggak ada. Jadi sinabung begini kok
nanti gunung lain ikut begini itu nggak ada hubungannya. Nah ini yang sementara banyak ditanyakan ya, media ini itu sama sekali nggak ada hubungannya, karena tiap gunung itu punya kantong masing-masing di bawah gunung. Nah, jadi dari kedalaman 100 kilo di bawah Batu Lempeng itu menunjang, leleh, nah ini masing-masing naik kan, nah ini ada kantong masing-masing. Nah jadi kalau di sini aktif, nah ini nggak akan mempengaruhi yang jauh gitu kan, ya nggak ada ini. Sungguhnya nggak ada yang nyambung. Saya pikir di bawahnya ada balonnya itu. Nanti tanya lagi, Pak, nanti kalau ada gunung yang ini, Pak, apa itu karena kelut meletus? Nah, gitu kan. Ini karena kelut meletus hingga di ini, itu nggak ada ini. Tapi diprediksi meletus itu kalau berapa hari sebelumnya, Pak? Kalau itu kita nggak ini ya, kita nggak ada yang bisa tahu ya. Misalnya mau sehari, mau berapa hari, mau seminggu gitu ya. Itu kita nggak tahu bahwa, tapi kita hanya tahu potensinya bahwa ini sangat berpotensi akan diikuti letusan. Makanya di itu tadi kan apa namanya level itu kan, waspada, siaga, awas. Nah sebenarnya mulai dibangun pada waktu waspada itu apa sih yang dilakukan? Nah pada waktu siaga itu apa sih? Jadi waktu siaga itulah kalau orang lari itu sebenarnya tinggal nunggu dornya, begitu dor tinggal begitu awas tinggal begini gitu. Nah itu sebenarnya karena cepat Pak sudah, ya. Ya, jadi apa namanya kemarin kalau saya lihat sudah bagus ya. Jadi apa namanya mereka juga sudah nggak kepanikan, itu nggak seperti yang dibayangkan tabrak-tabrakan atau apa, itu kan nggak, semua berjalan smooth gitu loh. Tapi lebih baik siap Pak daripada. Nah itu kan, nah itu jadi kesiapsiagaan itu ya, makanya waktu siaga itu ya saya sampaikan kesiapsiagaan itu perlu di ya mulai disiapin gitu ya, udah mulai siap. Jadi sewaktu-waktu nanti ini itu tinggal pergi, misalnya kesiapsiagaan seperti apa. Jadi misalnya mobil sudah disiapin, nanti kalau mesti harus bawa apa, itu sudah tinggal nanti begitu awas tinggal ini, gitu ya, tinggal ini aja. Karena agak sulit untuk menentukan sehari lagi misalnya meletusnya besok, sekarang ke awas kan gitu kan. Nah itu yang nggak bisa di situ. Per hari ini Pak, kalau kondisinya bagaimana? Kalau sekarang kan ya, gimana kira-kira Pak? Kalau melihat ininya ya apa namanya sekarang kan udah turun di level 2 ya kan, waspada, yang mudah-mudahan nanti lebih ini lagi ya. Kalau sudah ini ya mungkin bisa ke arah normal gitu. Cuman sekarang ini kan banyak endapan awan panas di sekitar kawah. Ya, jadi kalau masyarakat itu apa namanya nanti normal kan pasti sudah pada mendekat semua, karena orang pasti penasaran ya apa yang dilihat seperti apa sih gitu kan di dalam kan itu kan. Nah sementara kalau nggak disiapin juga itu ya, nanti walaupun toh normal pun juga harus disiapin juga, jangan sampai orang keprosok gitu kan. Wong sekarang kan ya, tunnelnya aja itu udah keuruk. Jadi ini Kediri udah bayar lunas ini. Udah lunas itu. Apa yang di ini sudah mendapatkan apa yang tempat parkir itu udah habis itu. Hilang kita ya, lihat di CCTV hilang. Udah nggak ada ininya. Terowongan juga udah ketutup. Yang di kawah itu lampu-lampu ya udah habis semua. Jalan itu yang dari Gunung Pedot itu di bawah ada jembatan itu ke sana itu udah habis itu. Apalagi Gunung Pedot ke sana itu. Saya nggak tahu nanti biayanya sekarang kondisinya gimana Pak? Maksudnya itu semakin melebar ataukah jadi semakin dalam? Kalau kemarin kan ada kubah ya, iya. Ada kubah begini ya. Nah sekarang udah habis itu, jadi udah legok aja, udah jadi kawah lagi. Lebih lebar. Ya, jadi mungkin bisa saya ini ya. Kalau 2007 hanya bentuk kubah. Nah sekarang ini kan udah hilang. Jadi sudah apa? Jadi kawah lagi kan. Ini kan bisa kembali seperti itu lagi Pak ya? Iya, nah ini kalau ini bisa jadi begini lagi. Butuh berapa lama itu Pak kira-kira Pak? Apanya? Untuk jadi danau kawah itu? Ya tergantung hujan ya. Kalau lihat tahun 90 itu setahun itu sudah ya sudah jadi danau, tapi airnya belum sebanyak ini ya, tapi sudah jadi danau. Makanya ini dulu kan inlet ini kan. Ini, nah ini ya, ini kan inlet ini. Oh, sudetan ya, dia terowongan itu kan lewat sini kan. Ini yang volume air danau itu dijaga tetap kan 3 juta meter kubik. Nah waktu ini sebenarnya sudah sedikit kena di sini
Tapi karena ini materialnya batu-batu, jadi belum belum ketutup. Nah sekarang ini sudah ketutup ini. Pak Nyemsa, Pak, ini airnya ini dari bawah atau dari hujan? Dari hujan. Dari Air hujan. Iya. Oh. Dari air hujan. Lebih dalam tapi Pak ya. Nah makanya sekarang kita mau ini kan, mau nanti kita akan petakan gitu kan, berapa sih volume, istilahnya volume kosong kan. Nah nanti kalau ini air bisa menampung berapa gitu kan, itu nanti kita akan ini kalau sudah normal. Nah ini yang, nah kalau ini meletus ada air, nah kan masuknya kan ke beladak, nah beladak kan ke arah itu ya. Itu yang harus hati-hati nanti. Pak, yang informasinya ada apa sebagian kawan yang tertahan di lekukan Kelup itu gimana Pak? Di mana ya? Katanya ada yang ada air yang tertahan kayak bentuk danau gitu. Oh enggak ada kok, enggak ada. Ya sebelumnya tuh kayak ini, sebelahnya air genangan aja. Oh, nah ini itu ya yang dulu. Sebenarnya bukan ini. Jadi kalau apa namanya? Genangan itu sisa apa atau gimana? Iya, ini kan, nah ini kubahnya ada yang nggak gini kan, makanya waktu ada air hujan itu ada ini. Nah ini di sini itu inlet. Ini kan lampu-lampu kalau malam-malam. Ini kalau misalnya nggak jadi meletus itu mau saya suratin ini, nggak boleh wisata malam di sini. Ya kan itu kalau nopopo kok, ya karena kawah itu kan tempat keluarnya gas gitu ya. Kalau malam itu kan dia ngumpul gitu kan. Karena ya, kalau ada apa-apa nanti itu sama waktu masih begini, waktu masih danau tadi itu, waktu itu kan dipakai berenang. Wah saya melihat itu ya tak surati akhirnya. Nah Kediri itu kan untuk tidak berenang. Tahun 90 itu saya kemah di sana 1 minggu pada akhir Desember 1989. Gitu. Itu di sana itu kan pas naik ke puncak itu teman-teman juga sempat renang loh di bawah itu. Nah, iya. Sempat renang tapi tidak ada larangan, tidak ada peringatan gitu. Tahu-tahu Februari 90 meletus. Padahal maksudnya waktu meletus itu kayaknya tidak ada informasi ke masyarakat itu. Dulu itu ini ya apa namanya, kita levelnya belum seperti ini ya, jadi belum waspada siaga. Yang ada itu normal, di atas normal meletus. Nah, sebenarnya waktu itu sudah ada ini ya, tapi ya itu tadi kapan memberitahu meletus ini yang ini kan singkat banget. Jadi sudah jam berapa ya, jam 9 nggak salah itu ya. Setengah 12 loh, ya meletusnya jam 12. Juga tetap aktivitas seperti biasa, tahu-tahu keluarnya jalannya di gitu aja kan. Sebelum letusan itu tidak ada persiapan gitu kan, jadi nggak tahu, jadi orang tahu-tahu kaget aja gitu kan. Iya. Ya, apa memang alatnya di sana itu belum? Sebenarnya waktu itu sudah ada, cuman ya itu tadi. Nah setelah itu baru kan kita bangun sistem peringatan dininya ya. Jadi kapan harus mulai disiapkan, jadi waspada itu apa yang harus dilakukan, sosialisasi ini sudah dibangun dari awal gitu ya. Jadi nanti begitu ini tinggal orang sudah tinggal ini gitu. Kalau kemarin kan kagetan semua tahun 90 itu. Iya, itu. Kali Putih yang Gandusari, Janggarum itu malah jarak 7 kilo itu malah tidak ada kering-kering sama sekali, bersih gitu. Karena ada Gunung Gedang yang itu yang bisa tahan. Iya, betul. Ya, ada penghalangnya karena sekarang kering ya. Nah, jadi apa namanya seperti, nah ini yang harus hati-hati, ini sejarahnya dulu kan. Waktu tahun ini yang ada 1919 itu kan air dalam danau itu 40 juta meter kubik. Makanya luncuran awan panasnya atau lahar panasnya itu bisa sampai 37 kilo ketika itu, ya kan? Nah ini yang disebut Blitar tadi latar itu. Ya. Nah terus tahun 51 ini airnya sedikit 1,8, ininya juga pendek. Nah tahun 66 ini yang dasarnya turun itu. Nah sehingga airnya banyak lagi, 21 juta ini ininya juga sampai 31 kilo tahun 66 itu. Nah tahun 90 dibetulin lagi itunya sedikit lagi ya. Jadi lebih dalam itu yang lebih harus diwaspadai. Iya, karena airnya lebih banyak nanti kan. Inletnya itu terowongannya kan. Nah itu yang harus di ini. Sekarang ini baru dipetakan ya Pak. Ya, kita mau petakan sekarang ya nanti ya untuk apa namanya. Tapi nunggu normal dulu ya. Sabar dulu nanti petakan, kalau belum normal. Tahu-tahu lagi tulis nanti.
tahu-tahu meningkat lagi. Nah, iya. Tapi H+1 sama H+2 itu banyak ini Pak. Berita-berita apa ya? Berita-berita. Nah itu ya apa? Kita nanti 2 jam lagi ada letusan ya, gitu kan? Nanti jam 12. Nanti jam ini gitu kan? Banyak ini. Nah tadi kan sudah nggak ada gitu kan? Nah ini yang selalu kita ini kan sampai nanti orang gelisah itu. Gelisah pengen menetralisir itu, tapi mau kemana? Waktu itu juga banyak kok kita ke media, kemudian juga terutama yang kalau radio itu 2 yang aktif itu Mayangkara sama Patria itu ya rajin itu nelpon itu. Nggih, Mayangkara itu kan setiap jam itu ada update status itu untuk kalau informasi yang ke masyarakat. liquid itu yang seperti apa tuh Pak? Kan ada yang ketika terakhir keluarnya itu Pak. Iya. Kan ada apa seperti magma yang keluar. Oh yang magma itu. Yang liquid itu Pak ya. Iya, kan yang keluar dua informasi, yang satu itu hibrid, yang satu liquid. Oh, ya, satu litik ya. Litik ya. Litik itu adalah bekas batuan lama. Nah, yang satu itu pamis ya istilahnya ya. Pamis atau juvenil itu, nah atau liquid tadi itu. Nah, itu yang benar-benar magma yang di dalam itu ya. Itu kayak pamis atau kayak batu apung itu. Kan banyak endapan itu kan yang itu mulai keluar gitu Pak ya. Nah itu yang ikut terlempar. Nah itu yang di dalam sebenarnya itu adalah magma yang panas tadi dilempar keluar di udara mendingin cepat kan. Nah jadinya batu apung. Ya. Itu sebenarnya cair Pak ya di bawah itu ya. Iya awalnya cair itu. Kena udara ya gitu. waktu dilempar keluar kan kena udara mendingin cepat yang nah jadi ya itu sebelumnya wah kena nggak gosong lagi tembus itu ratusan derajat itu pada ratusan derajat diteplokin ke sini kan seperti apa terus kalau hibrid itu gabungan gempa itu Pak ya kalau hibrid gabungan gempa jadi high frekuensi sama low ya nah, kemarin di situ nggak berkembang makanya waktu itu ya kita tentukan udah nih 10 kilo makanya waktu saat telepon Pak BNPB itu kan Pak ini bener nih 10 kilo ya, kalau kurang tak tambahin Pak 15 kilo serius Pak ini 10 kilo gitu kan karena di Sinabung itu saya tetap 5 kilo saja kan nah di sana dicicil Sinabung itu kan iya habis kalau itu tuh Sinabung erupsi lagi tuh Pak kemarin erupsi lagi tuh yang mesti itu stres tuh Pak jadi sekarang aja, nah di sana itu 3 kilo aja udah ribuan orang 3 kilo. Nah itu kan pengungsinya kan stres ya Pak. Iya. Mereka dikembalikan aja pada nggak berani. Iya. Di luar 5 kilo itu silakan balik. Itu nggak ada yang berani. Makanya kita mesti sosialisasi diyakinkan itu bahwa ini nggak apa-apa, ini hanya 5 kilo. Monggo, mundur. Gitu. Itu aja Pak, tapi gitu. Pak ketika Blitar itu apa ya itu terlampaui atau memang tidak? Oh enggak, memang tidak. Memang tidak. Ya, nah itu mohon maaf kalau pikir kami kan seperti jamur gitu Pak. Kan gini ini kan gini gitu loh. Nah itu kok bisa arahnya itu? Ya geser. Mungkin itu enggak benar-benar vertikal ya. Oh gitu ya. Ini kan agak miring. Oh ngaten itu ada. Tapi ketika malam itu yang saya nelpon Bapak, Paknya sudah cerah Pak, bulan sudah kelihatan itu malam itu gitu ya. Itu memang pernah ketutup Pak bulan itu. Iya. Jadi lebih condong ke arah ini sebenarnya kemarin itu ke barat laut. Kiri Pak. Ke barat lautnya. Ya, berdiri ke arah yang Puncu itu. Jadi sebenarnya ada 2 kali letusan itu. Jadi pertama itu yang ke arah itu timur laut. Nah, kemudian yang utamanya itu yang itu barat laut itu yang utama. Yang lebih condong ke arah itunya lebih ada condong. Oh, gini enggak tegak lurus Pak. Enggak tegak lurus banget. Dia agak sehingga ya ininya lebih materialnya dikirim ke arah barat termasuk di Bandung juga ya Pak iya sampai Pak ini mungkin bisa orang menganggap unik gitu Pak ya tapi yang biasanya memasukkan berlian itu ya inten itu ya itu apakah memang inten itu bisa berpengaruh ini sering kali Pak ini ya apakah ada memang secara kimia itu bisa menahan atau ya nggak ada sih Pak nggak ada. Jadi sebenarnya intan berlian itu dari generasinya udah berbeda ya. Intan itu kan unsurnya karbon sebenarnya. Ya. Jadi dia itu apa ya? Dulu istilahnya ada zaman karbon ya. Jadi yang juta tahun yang lalu itu hutan itu dia kena ada organisasi tertimbun karena P dan T yang tinggi jadilah intan. Makanya di Jepang itu intan buatan itu karbon, arang, dia ditekan, dipres, pressure yang tinggi plus dikasih
temperatur yang tinggi, yang mendadak tuh, press sama temperatur barengan, bet gitu. Jadilah intan. Pikir kan sementara ini udah beda gitu. Kira seperti Ajinomoto itu Pak, dikasih terus dibeli. Ini logika orang awam seperti itu. Makanya waktu sebelum ini ya, sebelum awas itu kan, saya sempat di RRI itu sama ini dari Malang itu, di RRI Pro 3 itu kan. Terus akhirnya mereka nanya, Pak gimana menurut Bapak ini apakah yang mbah-mbah itu ini gitu kan. Nah Bapak percaya nggak gitu kan. Ya saya bilang begini saja lah, kita sama-sama apa ya istilahnya, sama-sama untuk keselamatan masyarakat lah, cuman beda cara saja. Kalau ini kan kayak rel lah. Nah rel itu tujuannya sama tapi nggak bisa ditemukan. Jadi saya nggak bisa komentari gitu, itu benar atau enggak gitu loh. Mereka juga nggak ini kan. Iya tapi nggak pernah ketemu, nggak bisa ditemukan rel itu kan. Jadi kalau nanti jenengan misalnya Pak gimana Mbah Rogo gimana Pak, saya nggak bisa ini gitu loh, ya kan. Jangan ini nggak bisa ditemukan. Tapi beliau juga kan, oh ini begini gitu kan. Nah, tapi satu lagi ya, yang namanya kalau saya itu yang namanya kearifan lokal itu bukan meramal gitu kan. Oh ini belum meletus, oh nanti jam segini, bukan itu sebenarnya. Seperti kearifan lokal itu misalnya binatang banyak turun. Oh nanti kalau ini akan begini, ya kan. Kalau tsunami itu, oh kalau ininya surut, ini akan begini gitu kan. Nah sehingga dibuat apa ya? Kalau di Simele itu kan dibuat lagu. Nah lagu untuk mengingat. Jadi kalau ini dibina lagi nyanyi gitu. Nanti kalau air surut berarti ini. Nah begitu airnya surut begini orang lari semua. Nah itu jadi kearifan lokal, budaya yang diturunkan ke ini itu. Jadi bukan ngeramal. Oh nanti malam jam 2 bukan itu. Kalau itu saya ditanya saya akan bantah. Itu kan. Kalau itu yang dimaksud saya akan bantah gitu kan. Nggak ada. Dan itu sering ya ininya kan. Apa namanya itu, tapi intinya sebenarnya kan supaya waspada gitu ya. Itu mau nanti jam 2 berapa udahlah, yang penting kita tuh kewaspadaan itu perlulah, itu saja lah. Ini monggo sudah di ini di apa kami bersilaturahmi. Jangan mau ke Jogja sampai kita